Ya, ada sebuah kota di mana di dalam kota ini banyak angkara murka terjadi. Kota ini dipenuhi dengan perampok, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Sehingga seakan-akan menjadi kota yang dijajah oleh sekelompok orang. Kemudian datang seorang pahlawan yang mengajak duel, mengajak berkelahi kepada kepala perompak itu. Mereka pun berduel, berkelahi ya, dan kepala perompak itu kalah, mati gitu, meninggal dunia. Dan terjadilah kemerdekaan di kota itu. Rakyat pun sejahtera, bahagia. Ketika rakyat ingin mengucapkan terima kasih, ternyata pahlawan tadi sudah menghilang. Tanpa butuh ucapan terima kasih, tanpa butuh balasan setimpal, pahlawan sudah menghilang dan akan berjanji datang kembali jikalau terjadi kerusakan di kota ini. Kita hubungkan dengan mahasiswa. Tugas utama mahasiswa memang belajar, baca buku, nulis, belajar, tugas kuliah, penelitian, skripsi, ini kamu namanya. Tapi terkadang jikalau di luar sana ada terjadi pemberontakan, ada terjadi hal yang tidak wajar, ada musibah kebakaran dan sebagainya, maka mahasiswa terjun ke lapangan, membantu masyarakat, bertembok dengan cara yang santun dan sebagainya. Dan ketika ada perubahan di lingkungan itu, rakyat ingin berterima kasih kepada mahasiswa sudah menghilang dan kembali ke bangku kuliah, fokus belajar kembali. Itu. Jadi kita belajar bukan cuma dalam ruang kuliah, tapi juga belajar di luar ruang kuliah. Karena jika kita cuma belajar dalam ruang kuliah, maka kita akan menghasilkan selembar kertas, dan masa depan tidak cukup dibangun dengan selembar kertas itu. Pengertiannya sudah tahu ya, bisa dibaca. Jadi biro itu adalah nama warna, itu biru ya. Kalau biro kantor, kerasi itu pemerintahan. Jadi kalau birokrasi pengertiannya apa? Pemerintahan yang lagi nyantai di kantor. Itu pengertiannya sudah dibaca. Tapi gini, saya suka bercerita. Kita cerita dulu, nanti lewat cerita ini kita coba hubungkan dengan materi yang kita bahas. Coba saya buka dulu ini ya. Bentar. Saya cerita dulu ya, nanti saya coba uji kepada Anda coba analisa cerita saya. Setelah Anda analisa, kita hubungkan dengan materi kita hari ini. Ya, cerita dulu. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa di negara kita, negara Indonesia ini ada 3 ideologi yang saling bertarung. Dari sebelum kemerdekaan sampai 2020 sekarang, ada 3 ideologi yang bertarung, saling beradu argumen dan saling memberi pengaruh masing-masing. Yang pertama adalah ideologi komunis, yang kedua adalah ideologi nasionalis, yang ketiga adalah ideologi Islam atau syariat agama. Ini tidak lepas dari sejarah.
seorang pahlawan nasional yang bernama Hos Cokro Aminoto. Beliau pahlawan nasional yang mempunyai 3 murid yang bersinar. 3 murid yang bersinar. Yang pertama adalah Semoen, ya, dengan ideologi komunisnya. Yang kedua adalah Kartosuwiryo dengan ideologi Islamnya. Dan yang ketiga adalah Soekarno dengan ideologi nasionalisnya. 3 ideologi ini bertarung untuk menentukan kira-kira negara kita ini berbentuk apa, komuniskah, syariat Islamkah, atau nasionalkah. Sehingga para pendiri bangsa kita menyepakati bahwa kerajaan bukan, syariat bukan. Negara kita berdasarkan Republik Indonesia dengan dasar kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Jadi gini, singkatnya adalah, kalau boleh saya analogikan, Tuhan itu tidak berdaulat di NKRI, tapi Tuhan berdaulat di hati warga negaranya. Tuhan berdaulat di keyakinan warga negaranya. Jadi tugas pemerintah adalah merawat keyakinan ini, merawat toleransi ini, jangan sampai dipecah belah. Sekarang muncul luka yang menganga, karena biar bagaimanapun agama seakan-akan dibenturkan dengan negara kita. Muncullah kriminalisasi ulama, intoleransi, yang jenggotan sama celana cingkrang kayak sana ini dianggap teroris. Jadi seakan-akan membenturkan nama agama, padahal tugas negara adalah merawat keyakinan yang diyakini oleh pemeluk agama masing-masing. Nah ini, jadi dokumen negara, legislatif, eksekutif terkadang bikin peraturan. Mereka bisa berdebat, tumpah ruah, uji argumentasi untuk menghasilkan undang-undang atau peraturan. Itu dokumen negara bisa diotak-atik. Tapi kalau dokumen agama itu sifatnya sudah final, tidak bisa diotak-atik. Kitab suci sudah final, ayat suci sudah final, nggak bisa diotak-atik. Jadi hal yang wajar jika ada peraturan yang mencoba membenturkan agama, pasti akan terjadi pemberontakan. Itu pasti. Misalkan Assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila, nggak bisa, ya. Atau agama adalah musuh Pancasila, nggak bisa juga. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya memang negara kita adalah negara berdasarkan nasionalis, ya. Tapi intinya Tuhan berdaulat di hati warga negaranya, pemeluk agama masing-masing. Nanti kita coba uji dengan analisa peraturan dengan contoh kasus. Namun ada hal yang ingin saya uji juga kepada Anda sebagai mahasiswa. Apa persamaan dari ketiga murid dari Hos Cokro Aminoto ini? Baik Semoen, baik Kartosuwiryo ataupun Soekarno. Ternyata ketiga-tiganya adalah tokoh muda dengan tingkat literasi yang tinggi. Semoen suka nulis, suka baca, suka tulis. Ideologi tentang komunis dia tulis dalam harian-harian orang. Soekarno suka baca dan juga suka menulis. Ideologi nasionalis dia tumpahkan dalam tulisan, harian-harian koran. Bahkan Soekarno punya nama pena. Siapa nama beliau? Budi. Nama pena beliau Budi. Kartosuwiryo juga suka baca buku, suka nulis harian-harian, koran dan sebagainya tentang ideologi Islam. Ini adalah tokoh-tokoh muda pendiri bangsa. Kalau kita coba lihat tokoh-tokoh muda seusia kalian, seusia mahasiswa, ada lagi Sohoki, itu dari Mapala. Sohoki tahu? Yang Mapala, ada yang Mapala? Gak ada. Sohoki itu juga mungkin seusia kalian, karena mahasiswa, ya.
Dia juga suka baca buku, suka menulis. Sampai-sampai melahirkan buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran. Sohoki merupakan cendekiawan sekuler. Kalau HMI ada sih, HMI dari HMI ada, Himpunan Mahasiswa Islam ada, isi ada isi. Mantan ketua isi ada ya. Kenal sama Ahmad Wahid? Ahmad Wahid tahu? Nggak tahu ya. Jadi kalau di dalam cendekiawan sekuler Mapala itu ada Sohoki. Kalau dalam cendekiawan Islam itu ada Ahmad Wahid yang nulis, yang suka baca buku, juga suka tulis. Tingkat literasi mereka tinggi. Jadi mereka baca buku, terkumpul di akal mereka tumpahkan dalam tulisan. Sosok mahasiswa seperti kalian. Sayangnya Sohoki dan Ahmad Wahid kedua-duanya meninggal muda. Sayangnya itu. Saya bayangkan jika mereka usianya lebih jauh, barangkali semakin banyak buku yang mereka tulis. Nah, sekarang sebagai mahasiswa saya tanya dulu, selain proposal skripsi, kira-kira apa yang Anda tulis terakhir kali? Judulnya apa? Apa? Ya. Selain proposal skripsi ya, kita acak aja. Tanggal 17, nomor absen 17 siapa? Siapa? Oke, yang mana orangnya, yang mana? Yang mana? Oke, singkat aja. Saya mau nanya, terakhir ditulis apa? Selain status Facebook ya. Tulis apa terakhir? Judulnya ini atau Wahai Kekasih, puisi ya. Wahai kekasih, wajahmu pakai kantong sampah, bisa gitu ya? Bisa. Atau siapa aja di sini ada kayak merasa pernah nulis apa yang terakhir? Kapan? Gak ada. Atau buku apa yang terakhir dibaca selain buku pedoman magang? Judulnya apa? Yang dari awal sampai akhir? Gak ada juga. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita birokrasi ya, ini memompa semangat Anda saja. Ketika Anda suka baca buku, tingkat literasi tinggi, Anda suka tulis, pasti Anda akan menjadi tokoh muda yang berpengaruh. Itu. Ya. Setiap ilmu yang kita dapatkan bisa kita ajarkan kembali lewat tingkat literasi yang kita bangun. Jadi kalau Anda bingung, buku terakhir dibaca apa? Bingung. Tulisan terakhir yang ditulis apa? Bingung juga. Artinya perlu ada semangat motivasi untuk merubah ke arah yang lebih baik. Nah, barangkali ada yang terakhir tulis ini adalah sisi kantong mahasiswa mungkin. Ada? Nggak ada juga. Ada, nah ada sisi kantong mahasiswa. Saya semester setahun lalu ya. Setahun yang lalu saya tulis dengan mahasiswa. Akhirnya kita kumpulkan tulisan jadi buku. Setahun yang lalu. Jadi itu ya. Ketika kita mencoba membandingkan dengan tokoh muda dulu, ternyata kekurangan kita sekarang apa? Tingkat literasi kita ya kurang. Gitu. Kalau saya boleh bandingkan lewat sebuah cerita saja. Ini cerita ya, cerita saja. Fiktif belaka. Ada sebuah kota di mana ya, ada sebuah kota di mana di dalam kota ini banyak angkara murka terjadi. Kota ini dipenuhi dengan perampok, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Sehingga seakan-akan menjadi kota yang dijajah oleh sekelompok orang. Kemudian datang seorang pahlawan yang mengajak duel, mengajak berkelahi kepada kepala perompak itu. Mereka tentu berduel, berkelahi ya, dan kepala perompak itu kalah, mati gitu, meninggal dunia. Dan terjadilah kemerdekaan di kota itu. Rakyat pun sejahtera, bahagia. Ketika rakyat ingin mengucapkan terima kasih, ternyata pahlawan tadi sudah menghilang.
tanpa butuh ucapan terima kasih, tanpa butuh balasan setimpal. Pahlawan sudah menghilang dan akan berjanji datang kembali jikalau terjadi kerusakan di kota ini. Kita hubungkan dengan mahasiswa. Tugas utama mahasiswa memang belajar, baca buku, nulis, belajar, tugas kuliah, penelitian, skripsi, ini kamu apa ya? Tapi terkadang jikalau di luar sana ada terjadi pemberontakan, ada terjadi hal yang tidak wajar, ada musibah kebakaran dan sebagainya, maka mahasiswa terjun ke lapangan, membantu masyarakat, bertembok dengan cara yang santun dan sebagainya. Dan ketika ada perubahan di lingkungan itu, rakyat ingin berterima kasih kepada mahasiswa, mahasiswa sudah menghilang dan kembali ke bangku kuliah, fokus belajar kembali. Itu. Jadi kita belajar bukan cuma dalam ruang kuliah, tapi juga belajar di luar ruang kuliah. Karena jika kita cuma belajar dalam ruang kuliah, maka kita akan menghasilkan selembar kertas, dan masa depan tidak cukup dibangun dengan selembar kertas. Tuh. Ya ini ya. Jadi fungsi utama dalam pelajaran ini adalah ketika kita merasa, oh ternyata saya sudah lama nggak tulis, saya terakhir buku dibaca apa. Nah itu kalau bingung, maka tugas kita ya minimal dalam sehari 1 jam barang sediakan untuk baca buku. Apalagi zaman sekarang mudah, mau nyari buku Smoky saya dapat lewat e-book, cuma download e-booknya aja. Buku Ahmad Wahid ada e-booknya, download aja gitu. Buku Profesor Hamka Tasawuf Modern ada e-booknya. Ayat-ayat Cinta 2 novel terbaru ada e-booknya. Romeo Juliet Love September ada e-booknya. Mudah, dari buku ratusan tahun yang lalu sampai buku terbaru terkadang ada. Cuma buku saya e-booknya belum ada ya. Oke. Jadi ini mungkin motivasi dulu buat mahasiswa ya, bahwa kita harus meningkatkan literasi. Sekarang kita hubungkan di sini. Pengertian sudah tahu ya pengertiannya? Sudah tahu. Biro, kantor, operasi, pemerintah. Oke, coba kita analisa dulu. Saya ajak Anda untuk menganalisa ini. Sebentar. Misalkan Anda sebagai legislatif atau eksekutif. Langsung dulu ya. Coba Anda baca dulu kira-kira yang salah apa di sini? Apa yang salah? Ini adalah rancangan undang-undang PKS, perilaku kekerasan seksual. Dan isu ini menghilang memudar gara-gara Wiranto, Harun Masiku, Corona hilang begitu. Kira-kira apa yang salah gitu? Ada pendapat? Oke, di mana salahnya? Gak apa-apa, sebut aja, jangan takut salah. Pasalnya berlain. Di mana lainnya ya? Kayak di atas ya. Di pasal 284 KUHP, zina suka sama suka, bukan unsur pidana. Jadi percuma kalau kita bikin pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sebagainya, kalau dilakukan suka sama suka nggak ada hukuman. Contoh, oh ternyata ada perilaku pelecehan seksual, lalu disidangkanlah mereka berdua. Kamu suka sama suka, nggak ada hubungan. Contoh, makanya gini, dokumen negara bisa diotak-atik, legislatif eksekutif bisa berdebat, bisa uji argumentasi, tumpah ruah di dalam satu meja. Tapi kalau dokumen agama itu sudah final, tidak bisa dirubah-rubah. Kitab suci Al-Quran nggak bisa dirubah-rubah. Kalau zina haram ya haram. Nah kalau ini disahkan pasti ada pemberontakan. Itu contoh ya. Contoh saja saya ngajarkan Anda kalau berandai-andai jadi legislatif atau jadi eksekutif. Itu contoh.